2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, para pemirsa sekalian yang menonton di channel Mukmin Kuat ini ya, yang diprakarsai atau ownernya adalah Pak Jatmiko. Jadi kami saat ini ya, kenapa saya sebut kami, karena kami teman-teman dari DKM Darussalam sedang jalan-jalan atau rilah kita ke ke pantai. Di sini ada Pantai Parangtritis yang memang udah cukup masyhur ya, cukup terkenal, memang sudah lama dari tahun ke tahun gitu loh. Nah, saat ini berada di samping saya adalah Ustadz Andi Setio ya. Jadi Ustadz Andi Setio hafizahullah taala. Jadi beliau akan menyampaikan beberapa masukan ya terhadap kunjungan kita ke pantai. Silakan tafadhol Pak Ustadz Andi Setio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di pantai, tentu tujuan utamanya adalah mencari pemandangan yang indah. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua yang ada di pantai itu berhak kita pandang, terutama makhluk hidup yang merupakan lawan jenis kita yang bukan mahram kita, itu tidak boleh dipandang. Meskipun hanya sekedar melirik, Allah Subhanahu wa taala tahu hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni minal basar wa ma yukhfis sudur. Allah tahu apa-apa pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Ali ketika tidak sengaja melihat seorang wanita, dia bersabda, ya Ali, la tutbi'in nadratan fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra. Wahai Ali, jangan kau ikuti pandanganmu yang pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama maksudnya yang tidak disengaja, jangan diikuti dengan pandangan yang sengaja. Fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra. Yang pertama itu boleh bagimu, tidak berdosa, wa laysa lakal ukhra. Dan yang kedua tidak seperti itu. Jadi kalau kamu ikuti lagi pandangannya, tidak sengaja memandang wanita yang bukan mahram, maka itu dosa. Barakallahu. Jadi begini, berarti pandangan yang dimaksud adalah kita kan di pantai ini memang ya mayoritas pantai, memang bukan mayoritas, memang semua pantai di sini tempat orang ya bermain air dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Eropa sana dan mungkin di tempat kita di negara kita pun juga ada yang berjemur ya. Di situ campur baur laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kita kesini boleh menikmati ya, gitu ya Ustadz ya. Jadi kita boleh menikmati keindahan alam pantai ini, tapi kita harus pilah-pilah terhadap hal-hal yang diharamkan di pantai ini ya. Nah, ini ada fenomena yang baru, mungkin baru viral sebulan 2 bulan yang lalu nih, terkait dengan ritual laut. Tentunya kalau yang dilakukan oleh orang-orang non Islam atau non Muslim ya, itu kita nggak ada masalah. Ini yang saya tanyakan, gimana kalau yang dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri itu gimana Ustadz kira-kira? Kalau nggak salah ada alasannya ya kenapa mereka melakukan seperti itu. Dalil mereka adalah memberi bersedekah, dan disebut sebagai sedekah laut. Tapi dalam sedekah itu kan ada ketentuannya. Sedekah itu diambil dari siapa, dikasihkan kepada siapa gitu kan. Sedekah kan diambil dari orang yang dikeluarkan oleh orang yang punya kelebihan harta, dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di laut ini siapa yang membutuhkan sedekah yang diberikan itu harus dipertimbangkan di situ. Kalau memang tujuannya sedekah untuk mau sedekah gitu ya, tidak usah ke laut, karena laut itu kaya, tidak perlu disedekahi. Jadi gimana nih Ustadz, kalau konkretnya realnya itu mereka yang melakukan ritual di laut ini nih, apa nih hukumnya? Kemaksiatan yang apa nih? Apa sudah bentuk kesyirikan besar atau syirik kecil atau seperti apa nih Ustaz? Ya, kalau sifatnya sudah melakukan suatu ibadah, pertama ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Apakah dulu para sahabat yang punya pasukan maritim, pasukan laut, pasukan perang di lautan, apakah mereka sebelum
berangkat ke lautan melakukan hal itu. Sampai saat ini saya tidak mendapat riwayatnya ya. Jadi pertama sekali dari sisi itu saja itu bisa disebut sebagai bid'ah. Lalu yang kedua, ibadah itu ditujukan pada siapa? Kalau ditujukan pada Allah, tidak seperti itu caranya. Maka yang paling memungkinkan sedekah semacam ini ditujukan pada jin yang menguasai laut. Ketika sesuatu yang dianggap ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Allah alam. Ya, jadi para pemirsa sekalian, memang kita harus memilah dan memilih ya terkait kita itu beragama, kita beribadah dan memanfaatkan suatu keindahan alam atau pemanfaatan terhadap lahan-lahan alam ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, saya kira itu aja agar para pemirsa bisa like, subscribe, and share di channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.